Jumpa lagi di Kabar Politik, Total Politik. Kali ini gue sudah kedatangan seorang content creator, YouTuber, dan musisi. Anything he does, ya. Bang Fasko Rusaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Samsuri, Macan berat, idealis. Berat ya? Berat. Itu merek rokok tergantung dengan beban hidup, Bang. Beban hidup? Ya, makin berat beban, makin berat rokoknya. Udah berjalan seiringan. Beban hidup itu kategorinya quantity atau quality? Quantity kalau gue selalu banyak masalah di angka, bukan di huruf. Iya. Makanya kalau lu puji-puji gue nggak ada gunanya, Nggak ada Bang. gunanya ya? Karena pujian tuh isinya huruf, Iya. bukan angka. Iya. Kalau kita bicara angka, subscriber berapa? Iya, jelas-jelas aja gitu Iya ya. kan? Viewers berapa? Oke. Kok jadi kebalik ya? Gue yang anak teknik, lo yang anak fisip, malah gue bicaranya huruf, lo bicaranya angka. Lu karena nggak tahu aja kuliah gue lebih banyak angkanya daripada huruf sebenarnya. Oke, gue mau bicara soal kami, Bang. Kayaknya lu abis dibully sama Kami. subscriber lu deh. Dibully emang ya gue? Iya, lu bilang di situ lu jengah aja ngelihat kami nih orang-orang tua semua isinya. Nah, gimana sih maksud lu? Nah, gini nih. Iya. Kalau ada yang membuli gue, berarti dia tidak memahami narasi yang gue sampaikan. Iya. Gitu. Nah. Jadi poinnya kan gini ya. Kami Ini celana kita sama-sama pendukung rezim militer nih kayaknya. kebetulan Iya, ini nggak tanpa direkayasa. Jadi kalau hari ini suka dadakan kalau datang ke tempat gue ini, dadakan, "Bang, gue main tempat lu," tiba-tiba bawa kamera aja. Kalau nggak diminjam kamera gue. Iya, enggak, kalau gua wawancara yang tua-tua harus pakai surat izin dulu, Bang. Izin dulu. Kalau sama lu kan cepet kan. Iya. Nah, Ri, gini, Ri. Kalau orang-orang yang mungkin ada yang narasi, menurut gua, justru yang menyerang-nyerang gue itu malah justru bukan pendukung yang macan idealis yang murni. Gitu loh. Kenapa gua kategorikan nama gue itu menjadi macan idealis? Orang bilang idealis. Idealis versi siapa? Versi lu dong. Versi gua dong, gitu loh. Bukannya berarti gua ngikutin idealis versi nikmatnya para penonton yang lain untuk menikmati konten gua gitu, Ri. Gini, Ri. Menurut gua yang namanya oposisi itu bukannya gua tidak pro terhadap kami. Salah tuh, Ri. Salah, Ri. Yang gua sampaikan di situ narasinya adalah oposisi nggak usah berkumpul dalam satu organisasi, nggak usah berkumpul dalam satu wadah. Kalau sudah dikumpulkan dalam satu wadah, itu tandanya sangat rentan dan sangat mudah dimasuki oleh segala macam unsur jadinya. Jadi bisa jadi ada masukan-masukan yang ya Lu jadi mau ini sporadis. membelokkan. Nah, jadi Lu mau bisa sporadis tiba-tiba aja. belok, bisa tiba-tiba apalagi sampai dibentuk presidium. Mohon maaf, gue agak kurang sepakat kalau dibentuk kayak semacam sistem organisasi begitu gitu loh. Oposisi biarkan bergerak dengan pribadinya masing-masing, dengan tokoh-tokohnya masing-masing. Seperti halnya kayak kita bisa lihat ya, kayak tokoh-tokohnya kan di situ ada Pak Din Samsudin, tokoh-tokoh besar loh, Ri. Pak Gatot Nurmantio, Pak GM. macam-macam lah. Ada macam-macam lagi di situ ya. Pak Saididu. Rocky Rocky Gerung. Mereka ini jagoan di simpul-simpulnya masing-masing. Pada saat mereka berkumpul dan tiba-tiba itu jadi gimana, Ri ya? Gini nih, kasarnya gini ya, analogi gue ya. Ini ibaratkan misalnya, ini mohon maaf ya teman-teman ya, ibaratkan tempat pelacuran, Ri. Ya, ibaratkan tempat pelacuran. Apabila tempat pelacuran dikapitalisasi, digabungkan menjadi satu. Iya. Lebih Keramat mudah Tunggal. Lebih gampang dikontrol. lebih mudah dicek penyakitnya Lebih gitu. gampang dicek penyakitnya, lebih gampang ditutup. Paham gak lo? Iya. Tapi pada saat misalnya pelacuran, ini analogi, mohon maaf ya, gue pakai analogi agak kasar ya, tapi maksud gue bukan ke sana arahnya. Bukan lu mau menyamakan kami dengan Enggak, prostitusi, salah. bukan. Ini kalau ada buzzer ntar pasti ngata-ngatain gue lagi kalau analogi di sini. Agak cerdas lah gitu kita Iya, berpikiran iya. nih, men. Maksud gue gini ya. Di saat oposisi itu terpisah, di saat misalnya kayak gini ya, di saat tempat-tempat pelacuran itu terpisah, maka kekuasaan ataupun rezim akan sulit mengontrolnya. Jadi narasi itu yang berkembang lebih kreatif. Iya. Lebih sporadis. Iya. Lebih kreatif dengan gayanya masing-masing. Tapi kalau sudah dikooptasi menjadi satu tempat, ini jadi satu. Ini kan banyak juga ini menyamakan saat Orde Baru Pak Harto dianggap menciptakan ICMI gitu waktu itu. Oke, Iya kan? ya, it's me bukan oposisi. Ya, Oke. ya bukan oposisi, Nah, tapi beda. ya akhirnya ketika mereka bersatu di satu wadah lebih mudah untuk Mungkin mirip-mirip sama kayak zaman petisi 50 dulu ya. ya petisi 50 Ya, petisi 50 itu
jadi lebih gampang dikontrol. Ya. Walaupun itu isinya yang orang-orang yang jagoan-jagoan semua kumpul tuh kan. Tapi gini juga Bang, dalam agama kita itu dikatakan bahwa kejahatan yang terorganisir lebih bisa menang dibandingkan dengan kebaikan yang tidak terorganisir gitu. Ya, kita kan bicarakannya oposisi ini kan kebaikan, Ri. Ya. Bukan kejahatan. Ya, tapi kebaikan ini tidak terorganisir nih. Ya. Akan lebih mudah dikalahkan nih kebaikan tidak terorganisir dibandingkan kejahatan yang terorganisir. Gini, bicara oposisi, mereka itu punya simpul benang merahnya. Simpul benang merahnya oposisi itu biasanya adalah melihat sisi kritisnya, melihat sisi di mana negara tidak berpihak kepada rakyat. Benang merahnya di situ. Seandainya oposisi tidak tergabung dalam suatu chamber, suatu kolam gitu kan yang sama, gampang orang tinggal masukin racun, satu kolam mati semua ntar itu. Ini justru malah berbahaya untuk pola demokrasi kita. Gitu loh, Ri. Makanya gue sendiri, bukannya gue nggak mau bergabung di satu organisasi itu, mohon maaf senior, gue bukannya gimana nih, Ri, ya. Gue tetap berjuang dengan gayanya gue. Ya. Lu membagi tiga model pergerakan kan, ya, gue lihat kan. Ada yang lapangan, hybrid, sama udara kan lu bilang kayak gitu. Lu nontonin juga ya? Ya kan gue ngomong kayak gini kan, gue mau mengkonfrontir argumen lu sebenarnya. Terharu gue. Ya. Lu baca juga pemikiran iya, lu di situ ya? Iyalah, kan itu guna channel lu kan. Masa nonton channel lu cuma buat teriak-teriak kan nggak seru juga gitu. Jadi gue mau bagi 3 tuh karakter tuh ya. Ada pemain darat, ada pemain udara, sama hybrid. Ada hybrid. Ya, ini Kopaska lah ini. Nah, ada orang yang menguasai permainan darat ya. Yang namanya politisi pasti kan. Ini kita kelompokkan, segmenkan ke lebih kecil, politisi oposisi lah gitu lah ya. Dia bergerak, berjuang, turun demo, turun aksi, rapat-rapat sana sini gitu kan. Ada yang model jempol doang. Ada yang model jempol doang. Seperti teman-teman kayak yang komentar di bawah ini ntar nih. Ini mereka ini aktivis pegiat politisi media sosial gitu loh. Netizen yang budiman ini. Ya kan? Mau kalian lu bener terus lah pokoknya. Bang Vasco salah terus. Iya, gue salah. Jadi mau ini mereka sekedar mengingatkan ya Bang. Iya. Ya, kan gitu tuh. Dia memulai dengan sekedar mengingatkan, maaf Bang Vasco saya unfollow. Ya lu kalau mau unfollow aja, nggak usah minta maaf. Jadi orang-orang dia yang bergerak di manapun badannya dia, mau dia di oposisi atau maupun dia di koalisi pemerintahan, ya sah-sah aja. Kan mereka punya pemikiran dan pandangan politiknya masing-masing ya, sah-sah aja. Tapi gue pengennya gini loh, bukan pengen ya, yang terlihat memang di Indonesia ini kan ada 3 karakter. Nah yang hybrid ini yang gue pengen masuk di dalam kelompok itu. Ya lu setuju maksudnya gini, oke kita punya sama-sama punya value soal menyelamatkan Indonesia, tapi lu jangan organisir juga. Jangan. Biarkan orang datang dengan ekspresinya masing-masing kan gitu. Iya. Bukan berarti gua nggak setuju dengan kebaikan yang terorganisir, tapi jangan diorganisasikan kan gitu yang sayang. Ini jagoan semua dikumpulin dalam satu kolam. Seandainya dikasih racun lah itu kolam, mati semua ikannya, bro. Iya. Ilustrasinya ya, begitu. Jangan lu organisasikan. Jangan. Tapi narasi untuk menyelamatkan Indonesia yang terorganisir harus terus berjalan. Okay. Jadi kan gitu. Jadi apabila poin lu gua nangkap nih poin. Apabila ada orang-orang berteriak masing-masing dari kelompok kami itu kan tidak dianggap dalam katanya kan begitu ya, jati dirinya tuh tidak dianggap dalam satu kelompok itu gitu kan, apa tidak dianggap. Ya kemarin Pak Saididu bilang gini, yang statement resmi aja ya, yang bukan dari presidium berarti nggak resmi dari kami. Nah jadi kan gitu. Itu jangan sampai ya kok jadi mau dibikin jadi dikapitalisasi gitu loh. Ya. Kok jadi gitu ya posisi di Indonesia? Ya gue yakin pengalaman para senior lebih banyak lah dibanding kita Ri. Kita kan masih aktivis-aktivis generasi muda nih misalnya nih. Masih bau kencur lah. Iya tapi kan ya di sisi lain kita yang paling dekat dengan zaman ini sebenarnya. Iya, oke. Iya kan, di sisi yang lain nih. Iya. Pengalaman kurang, tapi kita paling dekat nih dengan zaman ini. Iya. Ya, generasi kita lah memang sekarang ini. Maksudnya kan lu pengen bilang bahwa kita punya value sama nih menyelamatkan Indonesia. Iya. Ya, siapapun boleh ikut ya udah dengan ekspresinya masing-masing. Selama dia oposisi dalam tanda kutip nih, ya udah jalan sendiri-sendiri aja. Jangan lu bikin satu organisasi yang gampang dikontrol, gampang dihentikan, kan poinnya kan itu. Iya, sayang banget. Gue jujur ya, gue salah satu orang yang agak kecewa
para senior-senior ini bergabung dalam satu organisasi. Ini kan mereka tokoh-tokoh hebat, Ri. Semua mereka ini. Padahal kalau mereka punya punya berada di ruangnya masing-masing itu kekayaan. Wow, gitu kan? ngeri, men. Poin lu kan itu kan. Ngeri. Ya. Ngeri ini ngeri. Gua kan channel gua ini untuk menghilangkan political suuzon sebenarnya. Makanya gua mau tanya langsung. Iya, tabayun kan? ya. Iya, tabayun gitu kan. Ini political suuzon ini yang menghancurkan Indonesia nih. Iya, jadi banyak tuh orang-orang yang bilang yang langsung kan menghujat gua tuh di komentar lah macam-macam. Sebelumnya juga DM gua, "Bang, lu kenapa nggak gabung ke kami?" Ya udah, biarkan senior-senior lah bergabung di kami. Gua masuk dalam kategori gua main di udara lah. Sekali gua main di darat juga gitu. Gua terus nyampaikan narasi-narasi kita melalui konten-konten video. Bukan lu nggak setuju sama narasinya kami. Narasinya bagus. Ya. Narasinya bagus. Ya, lu setuju. Walaupun normatif sih ya sebenarnya gitu. Dan itu juga yang lu suarakan selama ini. Selama ini begitu suaranya. Ya. Tapi yang nggak lu setuju adalah kita bikin organisasi satu yang terstruktur gitu kan, itu yang akhirnya itu membunuh perbedaan keragaman yang ada di luar pemerintahan ini kan gitu. Iya, jangan sampai aja nih ya tiba-tiba bikin partai lagi. Aduh. Nah, ini pertanyaan gua selanjutnya nih, gua selanjutnya. Soal partai politik. Lu bilang partai politik udah kebanyakan. Apa sih poin lu nih? Jangan-jangan lu nanti gabung sama partai baru juga, dan partai lu sekarang kan juga partai baru. Iya ya, partai baru. tapi dengan manifesto politik yang memang sudah mengakar. Established ya. Sudah mengakar. Iya, benar. Negara kita ini manifestonya ya. Nah, poin lu apa itu di situ tuh? Gini men ya. Partai. Gitu. Tapi lebih konkretnya sebetulnya. Iseng juga gue yang nanyain begitu aja. Lebih konkretnya. Aduh, ini abang-abang, bapak-bapak ini kan. Seandainya para oposisi. Gue sih nggak masalah kami jadi partai baru ya, tambah lagi pilihan kita kan gitu. Ya kan jadi kerdil, sayang gitu loh. Tokoh-tokoh besar begitu semuanya dikumpulin jadi satu tempat. Akhirnya, mohon maaf, gue mungkin nanti kemungkinan mereka juga pasti akan banyak juga ditinggalkan para followernya jadinya dengan bernarasi yang satu gitu loh. Karena oposisi itu sebenarnya luas, tapi mereka punya benang merah satu. Di saat dia udah masuk dalam satu kepentingan, ini jadi sempit, jadi kerdil gitu loh. Kebayang nggak Mas Guri? Kebayang nggak? Iya. Lu mau bilang bahwa pemerintah itu sempit. Iya. Kalau oposisi non pemerintah itu oposisi semuanya. Luas. Dengan keberagamannya. Keberagamannya ada misalnya kayak Bang Said Didu, dia karakternya mengkoreksi atau mengkritisi mengenai BUMN. Ya tapi kenapa itu nggak bisa? Masing-masing nih beda-beda gayanya. Kenapa kan? nggak lu bisa itu jadiin satu partai gitu loh poin gua. Ya, menurut lu ya. Kenapa harus jadi satu partai? Mereka nih kaya semua, kaya intelektualnya gitu loh. Di saat gini. Di mana mereka sebenarnya dibutuhkan di semua partai. Di semua partai. Iya benar. Gitu loh, Ri. Ya, orang-orang yang ini misalnya kan ada dari partai ini, dari partai ini. Jangan semuanya dikumpulin. Nanti partai lain nggak bisa memakai pikiran mereka. Nah, poin lu kan itu. Itu dia maksud gua. Iya, Kalau misalnya mereka tetap terpisah lah di partai masing-masing. Jadi orang-orang yang punya integritas, idealisme kan juga nggak bisa dipaksain. Idealisme Ari sama idealisme Vasco kan beda. Ya. Gue ngerti poin lo. Ini orang-orang hebat, semuanya orang-orang besar di bidangnya masing-masing. Yang mana sebenarnya harusnya PKS pakai mereka, Gerindra pakai mereka, terus Demokrat pakai mereka juga. Bahkan Pak Jokowi pun pakai mereka juga untuk ngata-ngatain, kan itu yang lo mau maksud. Iya. Kalau mereka jadi satu partai nanti malah menghambat komunikasi yang terjadi kan itu. Iya. Lo cerdas lo emang lo ya. Cerdas lo. Kayaknya gue jubirnya Vasco deh. jadi gini loh. Lu jangan pakai cerdas, itu huruf ya? Bukan angka. Iya enggak. Kita kalau mau bicaranya ke arah quantity, Iya. kita buktikan. Yang setuju sama gue, yang like-nya berapa banyak? Iya. Banyakan like apa dislike? Iya. Lihat ya. Nggak angka berarti kan quantity kita mainnya. Lu goblok lu, tadi pinter. Kalau itu Pak Mansam. Itu under control. Tiba-tiba bisa tung gitu. Dung. Oh, berarti itu maksud lu ya. Kenapa? Karena ini mereka ini intelektual semuanya. Yang masukannya dibutuhkan oleh semua orang. Semua pihak. Makanya lu menggunakan istilah dia jadi partai itu mengkerdilkan mereka. Iya. Oh gitu. Jadi kerdil mereka gitu loh. Iya. Mereka ini udah besar-besar semua. Jadi gini, orang jadi
kena nih narasi orang kan begini gitu ya. Ini kelasnya guru bangsa ya. Guru-guru bangsa ini. Iya, Ini para orang kan jadi bilang, banyak yang bilang ini narasi-narasi orang yang menghajar kami itu kan ya mereka Expire itu gitu. expire, pensiunan apalah macam-macam lah. Ini itu emang kenapa ya kalau begitu gitu loh? Justru mereka orang yang udah selesai dengan kehidupannya. Iya, dibilang kami itu kan pensiunan politik lah, apalah orang sakit hati, bersakit hati. Ya terus kenapa? Nggak masalah itu, tapi yang masalah adalah digabungin dalam satu chamber. Jadi masalah. Jadi legalitasnya dia untuk dikatain begitu oleh pihak yang tidak pro terhadap kami jadi lebih kena. Ya akhirnya kan kalau mereka gabung di partai tertentu orang nggak mau komunikasi sama mereka lagi padahal gagasan mereka sangat dibutuhkan. Itu dia Bor. Gua jadi menghilangkan political suuzon gua sama Bang Fasko bukan artinya kan gini. Lu bilang partai udah banyak artinya ya nggak masalah orang bikin partai. Nggak kan? masalah bikin partai. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ini orang-orang yang sebenarnya masukannya dibutuhkan di semua partai. Iya. Yang membuat partai sendiri sehingga itu mengecilkan mereka. Iya, apalagi mereka-mereka ini para senior-senior ya. Oke. Orang-orang yang punggawa-punggawa politik ya. Oke. Jadi ya mereka kita ini kan harusnya berguru sama mereka Iya, gitu. iya. Berarti. Nah itu Bang, channel gua ini sebenarnya ikhtiarnya itu. Gitu ya. Menghalangi atau melawan political suuzon. Oke. Ya akhirnya gua nggak bersuuzon lagi. sama dia. Lu suzon sebelumnya? Tadinya gua suuzon beneran loh. Iya. Gua suuzon beneran datang ke sini. Apa Beneran. suuzon lu? Ini apa-apaan nih Fasko nih gaya. Ini jangan-jangan ideologi Orde Baru fusi partai politik nih yang dia omongin gitu loh. Yang gue serius nih. Iya. Kan penyederhanaan partai politik. Iya. Islam itu udahlah ke P3 aja. Iya. Iya kan? Nasionalis ya udah ke PDI. Iya. Iya kan? Yang non parpol ke Golkar kan gitu Orde Baru tuh. Nah itu kan golongan yang gua kurang kekaryaan. setuju, situnya gue kurang setuju. Iya, golongan kekaryaan. Maksudnya ya lu bilang udah partai politik udah banyak. Itu kan di satu sisi lu mau ngomong, oh ini jangan-jangan fusi partai politik kayak Orde Baru nih karena dulu argumennya Pak Harto bukan Orde Baru untuk menghajar Orde Lama kan partai banyak ketika itu ada Masyumi, membubarkan Masyumi, membubarkan PKI, membubarkan semuanya adalah partai politik udah banyak juga. Salah satunya yang dipakai kan itu. Ya. Itulah kenapa sebenarnya kalau kita mau cermati nih, kita bicara sejarah. Tokoh-tokoh politik besar yang ada di Indonesia saat ini, mereka juga manifesto politiknya rata-rata Orde Baru juga kok. Punya pemikiran. Sebutin tokoh-tokohnya semua. Semua dari Golkar, semua banyak dari Golkar ya? Ya, hampir semua partai itu adalah banyak dari Golkar ya? alumni Golkar. Alumni Golkar ya? Gitu. Makanya gue belajar politiknya kan di Golkar. Pak Prabowo alumni Golkar, Pak Tommy alumni Golkar, Surya Paloh. siapa lo alumni Golkar, siapa lagi? Siapa lagi ya? Mungkin Bu Megawati aja yang bukan alumni Golkar kayaknya. Itu Pak Pram apa Cahyokumolo? Cahyokumolo. Cahyokumolo. Salah satu ketua MKGR dulu. Iya kan? Iya kan? Alumni Golkar semua. Ajak alumni Golkar. Dan itulah sisi yang penyebaran itu. Jadi kan kalau misalnya dikooptasi dalam satu tempat, jadi kurang mana. Jadi pemikiran-pemikiran yang ya ada semua manifesto ada positif ada negatifnya kan ya. Kita ambil yang positifnya itu aja. Oke, sudah terjawab semuanya. Kita ketemu lagi di kabar politik berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.